Ya Roh-Mu Bapa mengajar kami untuk kami mengerti jalan-jalan yang korintis bagi kami. Dan ketika kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, seluruh kemuliaan kekayaan surga menjadi bagian hidup kami dalam pengalaman sehari-hari. Rencana-Mu yang begitu agung, indah, dan luar biasa akan terwujud, tergenapi lewat hidup kami. Betapa ini sesuatu yang membangkitkan kerinduan, pengharapan, dan iman. Perlengkapi kami Bapa, supaya kami akan tetap hidup di dalam jalan kehendak dan rencana-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali, shalom. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara, inilah permintaan Paulus kepada jemaat di Kolose di dalam doanya. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, Paulus berkata seperti ini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rasul Paulus telah mengalami karya Yesus yang luar biasa. Dia berkata, oleh kematiannya dosa tidak lagi berkuasa. Aku telah tersalib bagi dunia. Kemanusiawian Paulus, seluruh ciri-ciri kemauan, keinginan manusiawi Paulus. Dia yakin dan berkata, aku telah disalibkan bersama Yesus. Jadi Paulus telah memiliki keyakinan bahwa seluruh tujuan manusiawianya telah berakhir di atas kayu salib. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Itulah sebabnya saudara mengerti apa permintaan doanya. Kalau saudara minta didoakan apa? Doa ini. Bukannya salah. Tapi semakin saudara bertumbuh, saudara makin mengerti pekerjaan salib yang begitu ajaib. Aku telah disalibkan bagi dunia dan dunia tidak berarti apa-apa bagiku. Aku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan hari ini doanya adalah supaya aku dapat memberitakan misteri, rahasia tentang Kristus. Nah, tanpa sadar kita ini masih dipusingkan, dia dibuat tertekan, stres, depresi untuk alasan-alasan yang tidak ilahi. Padahal semuanya itu telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saya ingin mengajak saudara, seharusnya level kita terus naik. Fokus kita berdoa. Fokus hidup kita berbeda. Jalan hidup kita dan fokus Paulus adalah untuk memberitakan rahasia Kristus. Di sisi lain Paulus katakan, aku ingin Yesus dimuliakan baik di dalam tubuhku maupun di dalam hatiku. Sehingga hal yang duniawi, yang manusiawi, kepentingan diri telah berakhir di atas kayu salib. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini level yang Roh Kudus ingin tuntun kita bawa di dalamnya. Kalau tidak, saudara dan saya ini dipusingkan untuk sesuatu yang bersifat sementara. Hanya gara-gara ikut tren, hanya gara-gara ingin mendapat pujian dari manusia, hanya ingin supaya diterima oleh teman-teman sahabat, sehingga kita dengan rela hati meninggalkan sesuatu. Hanya ketika hari ini kau melekat dengan pokok anggur, engkau punya pilihan-pilihan yang akurat. Seringkali banyak kita ini tidak akurat. Saudara hidup bukan ingin untuk bagi kemuliaan Kristus, ingin memberitakan rahasia Kristus, tapi kita hidup untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak membahagiakan, tidak memuaskan. Coba hari ini, biar saudara makin melekat supaya saudara diberi anugerah untuk dapat memilih yang tepat, yang akurat. Saudara menunda pertobatan, itu tidak akurat. Saudara beralasan, oke, saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti kalau sudah begini, itu amat sangat tidak akurat. Tapi hari ini, buka hatimu.
Biar firman anugerah itu bekerja dengan kuat. Sehingga saudara bisa memilih. Dan ketika saudara memilih dengan tepat dan akurat di dalam jalur ilahi, hidup saudara penuh kemuliaan. Saudara menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika saudara dalam kekekalan, kalimat yang keluar dari Raja segala raja, hai hambaku yang setia. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini penting sekali bagi saudara dan saya untuk melihat. Supaya saudara bisa mengerti, judulnya adalah 2 perjanjian Allah dalam hidup orang percaya. Baik orang gereja secara global maupun secara personal pribadi. Ada 2 ketentuan perjanjian Allah. Dan mari saya ingin baca Hagar dan Sarah. Iya, 24 maksudnya. Berkata begini. Ini adalah suatu kiasan. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan metafora, sebuah gambaran. Sebab kedua perempuan itu adalah ketentuan Allah. Ya. Saya cari ketentuan Allah itu apa maksudnya. Itu dari kata diateke. Itu adalah covenant. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah berit. Covenant itu noun, bentuk kata benda, persepakatan Allah dan umatnya. Jadi dikatakan di sini ini adalah suatu gambaran sebab kedua perempuan itu adalah 2 perjanjian Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab sebab ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, Yudaism. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi ayat 26, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka atau Sarah. Dan ialah ibu kita. Kalau saudara melihat saudaraku dalam bacaan ini, judulnya adalah Hagar dan Sarah. Abraham, di dalam rumah tangga Abraham ada 2 wanita yang hadir di sana. Yang satu Sarah adalah istri yang merdeka dan akhirnya karena tidak punya keturunan mengambil Hagar. Itu hadiah dari Mesir. Jadi saudara itu berkat ketika Abraham ke Mesir diberi kambing domba ternak termasuk budak-budak. Jangan berpikir kalau engkau diberkati, engkau langsung bersuka cita total, tidak ada batasnya. Di balik berkat itu, kalau tidak hati-hati ada jerat. Dan betullah Hagar itu menjadi sumber permasalahan yang hebat. Dan Hagar, gambaran Yerusalem sekarang, gambaran Yudaism. Sarah adalah gambaran daripada Yerusalem baru, yaitu kasih karunia. Jadi kalau saudara melihat dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam hidup gereja Tuhan itu ada 2 perjanjian. Saya bisa membuktikan jemaat di Galatia itu kan orang Kristen. Tapi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tertipu oleh imam-imam Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang belum paham tentang kasih kebenaran, kasih karunia. Dia menarik kembali umat-umat Galatia untuk kembali di bawah perhambaan hukum Taurat. Jadi ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, terus dari masa ke masa hal itu terjadi. Dalam hidup orang percaya juga, kamu telah memulai dengan roh dan mengakhirnya di dalam daging. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul memahami. Perjanjian lama itu adalah perjanjian berdasarkan hukum. Perjanjian baru, perjanjian berdasarkan kasih karunia.
Dan Allah adalah Allah perjanjian. Kita harus melihat konteks besarnya ini. Kalau kita tidak bisa melihat konteks besarnya ini, banyak gereja Tuhan bingung. Bahkan teolog Marcion berkata, Allah perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru. Pribadinya yang berbeda. Karena Allah perjanjian lama kelihatannya kejam. Mengapa ketika saya coba untuk berdoa, mengapa ya? Kok begitu? Ternyata Marcion itu tidak mengerti bahwa Allah itu Allah perjanjian, bertindak bersama kepada umatnya berdasarkan perjanjian. Lah perjanjian hukum itu, kalau kamu taat, kamu jadi menjadi harta kesayanganku, aku akan memberkati engkau dalam segala aspek. Tapi kalau kamu tidak taat, aku akan kutuk engkau dalam segala hal. Sehingga nabi-nabi perjanjian lama dibangkitkan Tuhan untuk menegakkan perjanjian ini. Terus sekarang ada perjanjian yang baru syarah. Perjanjian berdasarkan kasih karunia. Isinya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa percaya, ia akan beroleh hidup kekal. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah penghukuman. Ada dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya Allah bertindak berdasarkan perjanjiannya, pribadinya sama. Maka hari ini saudara mulai bersyukur, berterima kasih untuk rahasia yang Tuhan singkapkan bagi saudara. Ya. Sehingga kita tidak perlu dibingungkan lagi, kok perlakuan Allah berbeda. Iya, perjanjiannya berbeda. Dan saudaraku, di dalam perjanjian hukum Allah menyelipkan anugerah. Di mana Tuhan memberikan peraturan dalam Taurat itu, yaitu tentang pengorbanan darah, pengampunan dosa, pendamaian. Dan ini mereka ketika mempersembahkan korban binatang, darahnya, dia sedang memiliki iman ke masa depan tentang rahasia Yesus. Ini beriman. Tapi begitu bangsa Israel menyembah Allah-Allah bangsa yang lain. Dan di sana umat Israel tidak lagi menyembelih kambing domba untuk korban pengampunan dosa. Disitulah Al-Hajar. Tuhan kirimkan bangsa-bangsa kejam, bangsa Kasdim, bangsa Asyur, bangsa Babilonia. Itu sangat-sangat kejam. Sampai Nabi Habakuk berkata, mengapa ya Tuhan hal ini bisa terjadi? Lah hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah perjanjian yang baru. Nasib saudara jauh lebih baik dari umat-umat perjanjian lama. Mereka ingin mentaati Taurat, tidak mampu. Tuhan membuat engkau menginginkan dan memberikan kemampuan. Nasib saudara jauh lebih baik. Maka penulis Ibrani 11 ayat 40. Kita telah menerima sesuatu yang lebih baik dari tokoh pahlawan-pahlawan iman perjanjian lama yang hebat. Setelah saudara mengerti, saya ingin membangun sebuah fondasi dari berpikir, saya akan memimpin level step demi step. Saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya, oke. Allah adalah Allah perjanjian. Ini penting, makanya banyak gereja dia tidak tahu bahwa dirinya ada di bawah hukum Taurat. Ketika saya berkata bahwa saya tidak berada di bawah hukum Taurat, berarti saya benci dengan hukum Taurat. Tidak, saya peluk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu juga bagian dari kehendak Tuhan, hukum moral. Tapi saya mentaati hukum Taurat itu bukan berdasarkan kekuatan. Galatia mengatakan, kitab Galatia, ketika kasih Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, engkau dengan sendirinya mampu untuk melakukan hukum Taurat. Kalau engkau mengasihi sesamamu, engkau tidak ingin berbuat jahat kepada sesamamu, selesai masalah.
Lah, hari ini mari saudara kekasih, jadi kita harus mengerti isi perjanjian. Perjanjian lama itu lewat Musa. Bukan saya menolak kitab perjanjian lama. Saya bisa melihat perjanjian lama dengan cara berpikir yang dibaharui. Di sana ada perjanjian anugerah. Tapi banyak orang yang memiliki konsep perjanjian lama, melihat Alkitab perjanjian baru, isinya adalah hanya hukum. Tidak mengerti di balik hukum ada janji. Aku akan membuat engkau hidup dalam segala ketetapanku. Jadi sebetulnya tidak ada permasalahan yang menjadi penekanannya adalah kita lihat bagaimana Allah membangun perjanjian dengan umatnya. Nah sekarang perjanjiannya bukan perjanjian hukum, perjanjian kasih karunia, begitu. Makanya dibutuhkan penggembalaan seperti ini, dibutuhkan care group. Sebab apa? Godaan jemaat di Galatia itu sampai dia tidak sadar kalau mereka sudah hidup dalam kasih karunia. Mereka hidup di bawah hukum Taurat dan kalau saudara melihat, nanti saya ingin menjelaskan. Jemaat Galatia itu bisa hidup menjalani pelayanan dalam gereja dengan daging. Hati-hati. Jadi melayani dalam daging. Nanti saya ingin jelaskan. Makanya saya lebih tertarik untuk memperlengkapi umat pelayan-pelayan Tuhan itu. Pengalaman-pengalaman spiritual, pertumbuhan rohani. Oh itu luar biasa. Nah, mari saya ingin ajak saudara step demi step. Jadi Allah membangun perjanjian dengan umat Israel lewat Musa. Yang kedua, kita lihat, Paulus menjelaskan bahwa di dalam hidup orang percaya ini ada dua perjanjian. Hagar dan Sarah tadi, sudah saya jelaskan. Nah sekarang hukum dan pekerjaan. Sekarang saudara akan melihat perbedaannya. Ya, bukan Allahnya yang berbeda. Jadi Paulus minta didoakan oleh jemaat supaya Tuhan memberikan kesempatan karena iblis selalu menutup pintu. Supaya bisa memberitakan rahasia Kristus. Itulah inti pemberitaan Paulus adalah Yesus. Tulisan-tulisan, konselingnya, khotbah-khotbahnya selalu berfokuskan Yesus. Tidak ada yang lain. Doktrin punya tempat ketika Yesus tempat yang utama. Doktrin itu hanyalah meneguhkan tentang keutamaan Yesus. Supaya kita tidak terjatuh di dalam Yudaism. Lah, kita melihat perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian baru fokusnya Yesus, rahasia Yesus. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Ini sebetulnya kalau saudara hidup dengan iman, kok merdeka. Saudara merdeka. Lewat kematian Yesus, saudara dan saya telah mati bagi hukum Taurat. Katakan amin. Karena hukum Taurat itu berisi tuntutan, memaksa kita untuk mentaati. Memang hukum Taurat bisa memberikan motivasi, dorongan, tapi tidak bisa memberikan kemampuan. Dan daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita tidak hidup bukan di bawah hukum moral. Kita menolak hukum moralnya, prinsipnya ini loh. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru kita tidak dituntut dari luar. Roh Tuhan akan buat engkau mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan. Bedanya bumi dan langit. Makanya saya sebagai gembala sidang saya memiliki kekayaan rohani. Kalau engkau setia di sifat ini pasti akan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Saya ingin mengajak, mintalah terus seperti ranting melekat pada pokok anggur supaya saudara diberi anugerah untuk dapat memilih yang benar. Oh, setiap tahapan hidup ini ada selalu ujian dan ujian iman. Sehingga saudara punya pilihan yang akurat, yang tepat, yang benar dan tidak menyanyiakan anugerah supaya tidak muncul penyesalan sebab penyesalan selalu di akhir. Mari jemaat, engkau menunda pertobatan, engkau menunda sepenuh hati,
untuk mengasihi dia, itu jelas bukan datang dari Tuhan. Hari ini buka hatimu biar roh Tuhan merombak total. Sehingga saudara hari ini kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Yes. Bukan berarti hidup semua sendiri, nabrak sana nabrak sini, bukan. Saudara dibebaskan dari hukum Taurat, tapi engkau hidup di dalam pimpinan hukum roh. Itu lebih tertib. Tapi tertibnya dari dalam. Kalau hukum Taurat itu tertib, tapi dalamnya penuh pemberontakan. Tapi kalau hukum roh, itu tertib tapi dari dalam. Lah hari ini, yang kedua saudara telah dimerdekakan dari kedagingan. Karena aku yang manusiawi ini telah disalibkan. Yang ketiga, engkau dibebaskan dari dosa. Makanya Paulus nyatakan firman-Nya, dosa tidak lagi berkuasa. Lah hari ini saya ingin menjelaskan penekanan-penekanan untuk saudara terapkan. Jadi saudara untuk bertumbuh, engkau bukan menyelidiki kitab Taurat sampai begitu detail, bukan. Engkau hanya bisa bertumbuh hanya karena iman kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Memang engkau menyelidiki hukum Taurat sampai detail, engkau melakukan kelihatannya bisa. Tapi Tuhan berkata kesalehanmu itu seperti kain lara. Makanya saya begitu mudah untuk menolak kekristenan progresif. Tidak akurat ini. Karena apa? Mesti dia kehilangan makna perjanjian. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat, mari sekarang perbedaannya. Hukum Taurat dan pekerjaan di dalam PL berbeda dengan pendengaran dalam iman. Paulus berkata di dalam Galatia 3 ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi saudara kekasih, hukum Taurat dan pekerjaannya menuntut. Dia bisa memberi dorongan, dia bisa memberikan kemampuan. Ya. Kalau orang sekarang tertarik dengan para motivator gitu lah. Para motivator itu bisa memberikan semangat. Tapi semangat daging itu terbatas. Lah, saya ingin mengajak saudara, hukum Taurat itu melahirkan pengetahuan detail-detail tentang kehendak Allah dalam jalan hidup ini. Tapi dia hanya memberitahukan itu saja, tidak pernah memberikan kekuatan sama sekali. Berbeda dengan kasih karunia itu pendengaran iman. Kamu ini menerima Roh Kudus bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi penekanan dalam perjanjian lama perbuatan manusia, penekanan perjanjian baru iman, percaya itu menerima apa yang Tuhan tawarkan. Dan hari ini firman ini tidak menjadi pengetahuan, menjadi bahan perdebatan. Firman ini harusnya menjadi dasar iman. Menjadi keyakinan iman, saudara pulang, iman saudara naik. Amin. Lah setelah iman saudara naik, dengar-dengaran firman Tuhan, di lapangan dalam hidup sehari-hari diuji Tuhan. Apakah iman yang Tuhan Roh Kudus tanam dalam gereja ini kau terapkan dalam hidup? Itu Yakobus mengajarkan semua permasalahan yang kau hadapi itu hanya satu isinya, ujian iman. Tidak ada yang lain. Apakah saudara ketika Roh Kudus mulai menciptakan iman dalam batin saudara, saudara terapkan di dalam hidup sehari-hari ketika ada pencobaan, masalah, tantangan seperti pujian tadi, engkau tetap menerapkan iman atau engkau melepaskan iman? Tidak ada misteri dalam hidup ini. Jadi hari ini selesai khotbah setiap minggu, imanmu dibawa naik. Makin iman saudara makin lengkap. Saudara tidak dibuat bingung. Ketika menghadapi apapun, saudara tidak dibuat bingung.
Karena engkau dijamin oleh firman Tuhan. Dan firman itu bukan menjadi pengetahuan yang dilanjutkan dengan perdebatan yang tidak habis-habis, tapi firman itu menjadi iman. Itulah perbedaan yang pertama. Jadi saudara hidup dengan iman. Engkau tidak hidup dari apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Itu ujian semua lah. Ketika engkau tetap teguh di dalam iman, pasti Tuhan bekerja. Pasti Dia genapkan firman-Nya. Katakan amin. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kasih karunia Allah. Tuhan uji apakah engkau ini hidup dalam iman atau tidak. Kebutuhan-kebutuhan muncul, ini muncul. Di situ iblis mulai berkata, lihat faktanya. Tuhan tidak campur tangan. Tuhan hanya perkara rohani, tapi kalau masalah bisnis, masalah uang ini bukan urusan Tuhan, ini urusanmu pribadi. Di sini kita mulai mengolah dengan segala daya pikir, kemampuan diri kita mengolah. Akhirnya kita khawatir, takut, stres, tertekan, dan depresi. Tuhan berkata sederhana, serahkanlah segala khawatirmu. Maka damai sejahtera itulah yang akan menjagai hati dan pikiran kita. Sederhana sekali. Jadi hari ini engkau tidak hidup dari apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Engkau hidup dari apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Dan Yesus menghadapi iblis juga pakai itu, tidak pakai yang lain. Makanya ketika iblis mulai menaruh peperangan dalam pikiran, kau cukup perkatakan firman. Ya. Makanya saudara harus banyak menyanyi lagu-lagu yang baik, ya, lagu-lagu rohani yang bernilai perjanjian baru. Lah hari ini saudara kekasih, kita bersyukur hari ini. Saudara pulang membawa iman yang hanya Roh Kudus yang bisa menciptakan. Dan sumbernya adalah firman Kristus. Tidak ada yang lain. Dan saya hanyalah alat kasih karunia-Nya. Jadi saudara pulang bisa menyanyi. Bisa bersuka cita. Engkau saudara pulang, lihatlah nanti saudara pulang suami istri, engkau kita ngobrol gitu, saudara bisa mentertawakan masalahmu setahun yang lalu. Iya ya, ternyata masalah itu mendatangkan kebaikan ya. Kita ini kok bodoh ya, kita bertengkar, kita tidak baku bicara. Kalau tidur yang satu menghadap kiblat sana, yang satu menghadap kiblat sana. Sehingga di tengahnya itu hanyalah punggung bertemu dengan punggung. Haleluya. Lah kalau manten anyar seperti itu, punggung bertemu dengan punggung, punya anak mukjizat. Jadilah orang yang merdeka, karena Tuhan telah memerdekakan saudara. Amin. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi saudaraku orang yang merdeka. Amin. Katakan sebelahmu, kamu ini merdeka loh. Kalau orang sebelahmu diam aja, kandani kok ngeyel. Ada kebebasan hari ini? Haleluya. Rasanya gitu saudara kekasih. Rasanya begitu menyenangkan, menggairahkan. Yang khotbah pun juga tidak penuh beban. Karena Tuhan berkata, tanggalkan beban. Jadi kalau saya terlalu memikul beban gitu, saya ingat berani. Makanya dengan iman, kalau saya penuh dengan beban ini itu, Tuhan berkata, tanggalkan bebannya. Ngapain saya pikul? Kalau saudara mikul beban terlalu berat, saya kasih analogi, gambaran itu loh, orang gila di jalan dulu. Sampah dipikul, pakaian-pakaian kotor dipikul jalan. Lah kalau saudara memikul beban banyak dan saudara berjalan, apa bedanya? Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur saya bisa melengkapi saudara. Yang kedua, kita diselamatkan oleh kasih karunia hanya melalui iman. Saya menjelaskan, sudah berkali-kali saya jelaskan. Iman itu adalah tanggapan kita untuk menerima uluran tangan Tuhan. Ya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Tuhan menawarkan kasih kemurahan kebaikan, saudara tidak mau. Atau saudara mau yang ini, yang lain tidak mau. Terima sepenuhnya.
Saya ingin saudaraku di dalam Kristus, saya ingin mengajak untuk mengalami pertumbuhan kehidupan rohani, hanya dapat diperoleh melalui iman, tidak ada yang lain. Dengan menerima kekuatan iman dari Kristus saja hari lepas hari. Jadi saudara bangun persekutuan dengan pribadi Kristus, dengan Kristus yang tertulis yaitu firman yang dihidupkan, merenungkan firman. Nanti iman kita dikuatkan. Lah ketika engkau makin kokoh dengan iman itu namanya bertumbuh. Sehingga engkau tidak goyah, tidak khawatir, tidak takut. Begitu iblis menyerang kekhawatiran, Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, jangan khawatir. Ketika engkau ditekan dengan ketakutan, Alkitab berkata, jangan takut. Apa yang terjadi? Engkau akan kokoh, itu namanya bertumbuh. Kalau manusia bertumbuh secara fisik, tapi kalau kerohanian bertumbuh secara iman. Semakin tidak tergoncang, tidak tergoyah, tidak terganggu, wah luar biasa. Di dalam Kristus tidak ada satupun yang berharga, tidak ada kecuali iman yang bekerja dalam kasih. Doktrin ada pada tempatnya, tapi doktrin tidak boleh menggantikan tempat bagi Yesus. Jadi bersyukur sederhana, pokoknya iman. Saudara khawatir, iman saudara mulai kacau. Saudara resah, gelisah, tidak bahagia, terikat ini itu hanya karena iman. Karena Alkitab katakan, firman Allah berkata begini, kamu sudah mati bagi dosa. Berarti apa? Sebetulnya sudah ada hubungan karena manusia baru. Ketika saudara melihat diri saudara seorang berdosa, saya orang begini, saudara lupa engkau di dalam Yesus. Dosa akan leluasa bekerja. Di dalam Yesus engkau telah mati bagi dosa. Tapi itu berlaku kalau engkau punya iman yang selalu dikuatkan dan disegarkan. Hanya sesederhana itu saja. Terus yang kedua, kedagingan dan keyakinannya berbeda dengan penyelipan daging. Perjanjian lama itu isinya adalah hukum-hukum yang menuntut. Dan hukum-hukum yang menuntut ini yang dituntut daging. Makanya adalah kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah menstimulus, mendorong, merangsang daging untuk taat. Lah padahal Paulus katakan daging ini bersifat dosa. Di bawah kontrol dosa, daging bergerak, dosa bergerak. Coba bayangkan saudara kekasih, banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan diri dan keyakinan yang kuat bahwa dirinya dapat berbuat baik, dapat mengubah hidup, dapat bertumbuh secara rohani. Ini pemahaman yang keliru. Jadi saudara jangan berpikir begini, saya sekarang mau santai aja. Nanti saya 2 tahun lagi saya akan sungguh-sungguh. Ini sebuah hikmat daging. Alkitab kayak mana? Kalau hari ini kau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu, sesederhana itu. Engkau tidak bisa mengubah hidupmu, daging ini seringkali kita gini, saya tak berubah untuk menjadi lebih baik, tidak bisa. Engkau berusaha lebih baik memang bisa, tapi dalamnya tidak bisa. Dan kesalahan seperti itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi saudaraku mari banyak orang Kristen jangan mengandalkan daging dan meyakini dirinya saya masih lumayan kok. Mengapa saudara seringkali menganggap lebih hebat dari yang lain? Karena kita ini merasa ya saya tidak buruk amat sih, saya ya lumayan lah lebih baik. Tidak ada, kita semua itu bobrok rusak secara manusiawi. Maka tidak ada harapan lagi Allah untuk manusiawi kita. Disalibkannya. Tapi gereja yang salah dan tidak memahami perjanjian Allah, daging itu dimunculkan lagi, coba dimanage jadi rohani. Lah kalau daging diubah jadi rohani sampai mati tidak bisa. Daging adalah daging. Daging hanya bisa satu, di barbecue, udah selesai. Lah hari ini saya tidak memanage daging saudara, saya ingin disalibkan. Kau menyadari daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya telah disalibkan bersama Kristus. Itu bentuk auri sesuatu yang telah terjadi bersama kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara bukan mengandalkan diri, saudara makin
menyangkal diri. Makanya doa saya, Tuhan berikan kuasa-Mu yang besar, supaya secara besar-besaran frontal aku menyangkal diri, menyangkal daging. Pada saat yang sama saya bergantung besar-besaran kepadamu Tuhan. Akhirnya Tuhan bekerja karena Tuhan meresponi iman, Tuhan tidak meresponi yang lain. Terus, jemaat Galatia sebagai orang Kristen, ingat ini perhatian, tetapi masih hidup di bawah Taurat. Kamu ini bodoh, telah memulai dengan roh, kamu mengakhiri dengan daging. Ayat yang kelima, Kristus telah memerdekakan kamu. Dari apa? Dari hukum yang diajarkan oleh orang-orang Kristen Yahudi yang belum mengerti kasih karunia. Kamu ini telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau kamu ingin benar di hadapan Allah, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi di dalam perjanjian baru dengan iman kepada Yesus, kamu dibenarkan. Jadi saudaraku, kita lihat mereka hidup dan melayani Tuhan dalam kedagingan. Ini waspada. Ya. Saya sangat tertarik memperlengkapi rekan-rekan pelayan Tuhan untuk hidup secara rohani. Wah, kalau masih daging, apalagi nanti punya posisi-posisi, punya usul tidak diterima oleh pendetanya, marah, ngambek. Ya kalau marah untuk diri sendiri bagus, udah marah mempengaruhi orang lain lah, kan mencemarkan banyak orang. Di sini tidak ada, yang ada adalah di sana dan di sana. Di sini anak-anak rohani saya yang baik-baik. Saudara manis semua. Katakan sebelahmu, Pak Petrus bilang kamu manis. Loh kok saya mendengar begini, aku tidak manis kok, aku ganteng, manis rohani. Ketika orang Kristen hidup secara daging, dan melayani di gereja secara daging, hasilnya adalah dosa bertambah-tambah. Gitu loh. Ya. Nanti ada peristiwa sedikit, langsung WhatsApp ini. Ada apa? Ada apa? Kalau engkau ditanya orang lain, ada apa gereja? Ada Yesus. Permasalahan berakhir sekali untuk selama-lamanya, tuntas. Kadang-kadang kita ini tergoda kayak Adam Hawa itu loh, dia ingin tahu apa yang Tuhan tidak ingin dia tahu. Orang itu kan ingin tahu apa yang ingin dia tahu. Kita ingin tahu apa yang Tuhan ingin kita tahu. Dosa semakin banyak ketika orang Kristen dirangsang oleh hukum Taurat, mencoba melayani Tuhan, memang ada semangat, ada gairah, tapi bersumber diri sendiri. Lah buktinya adalah sementara mereka sibuk melayani kegiatan kegerejaan dalam daging dan membanggakan daging, kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh apa? Kepahitan hati, kedengkian, kebencian, mereka saling menyakiti dan menguasai. Dalam waktu yang sama mereka memunculkan keegoisan, emosi, ya salah, keduniawian. Dan ini bertahun-tahun warnanya seperti itu, kayak bangsa Israel di padang gurun. 38 tahun tidak bisa mengubah rohani mereka. Terus dalam daging. Saya bersyukur saya dapat kebenaran anugerah. Saudara tidak hidup dalam dosa. Engkau hidup mengekspresikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kebajikan. Kita bukan orang yang ngeyel, yang egoistik. Itu semua diselipkan. Kalau saudara egoistik, itu tertipu iblis loh. Ya tak? Yang amin cuma 2 ya tak? Tambah lagi lumayan, puji Tuhan. Ya tak? Semua. Saudara pikir itu normal? Tidak normal. Itu tertipu. Karena daging kita ini rusak. Maka disalibkan.
Yang hidup adalah Kristus, kau bergantung rendah hati. Jadi mari, ini tanda-tanda orang Kristen hidup dan melayani dengan daging. Berarti ada orang Kristen yang menjalani hidup dan melayani dengan daging. Dibutuhkan persekutuan yang erat. Tuhan hanya berkata, kamu ini loh di luar aku, kamu ini daging dan hasilnya daging. Hanya begitu saudaraku. Terus, ketidakmampuan untuk mengerjakan yang benar. Inilah ketika kita hidup di bawah hukum Taurat. Berbeda di dalam kasih karunia dengan saudara dan saya. Mulai hari ini saya yakinkan, engkau hidup dalam kemerdekaan. Kristus sudah memerdekakan saudara dan engkau hidup dalam kuasa roh. Tanda orang Kristen yang mengandalkan daging adalah mereka ingin berbuat baik tetapi tidak mampu melakukannya. Mereka ingin menolak dosa tetapi tidak berkuasa. Karena apa? Mereka mencoba untuk melakukan yang benar. Mencoba menolak dosa dengan daging. Lah mana mungkin saudara yang tahu software komputer. Bagaimana kita membersihkan komputer yang kena virus. Software antivirusnya sudah kena virus. Nggak mungkin bisa malah mencemari merusak program. Makanya banyak program-program komputer HANG. Loh banyak loh anak-anak Tuhan. Dikasih khotbah. Apa toh? Ayo memberi persembahan untuk LED. Bukan untuk saya, itu untuk yang lain. Tapi di sini semuanya baik semua kok. Ya, mosok bapak awak jelek-jelekin anak. Tidak ada itu kecuali bapak pocong. Saya kan bapak rohani saudaraku. Menegur boleh. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya, ada tanda orang Kristen yang mengandalkan daging, seperti itu susah. Ngatasi kelemahan, jangan mencoba mengatasi kelemahan dengan daging, jangan sekali-kali. Yang bisa mengatasi daging hanyalah Roh Kudus Tuhan, tidak ada yang lain. Sebagai umat yang hidup dalam kasih karunia, seharusnya saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus karuniakan. Ini bisa berlaku hanya ketika saudara menerima dengan iman. Tidak ada cara yang lain. Ketika iman belum datang, engkau berusaha. Ketika iman datang, engkau dalam perhentian dan damai sejahtera. Selain menjalani hidup dalam kemerdekaan, kita akan hidup dalam kuasa roh di mana Roh Kudus akan membuat kita mau dan mampu melakukan perintahnya. Jadi saudara harus mengalami kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan saudara dari hukum Taurat. Kristus telah memerdekakan saudara dari daging. Kristus telah memerdekakan saudara dari dosa. Dan engkau hidup bersumberkan Kristus sumber kehidupan. Hari lepas hari. Saudara bisa menyerap. Apakah doa penting? Sangat penting. Ranting itu melekat menikmati aliran kuasanya, aliran hikmatnya, aliran firmannya. Ketika engkau merenungkan firman iman, ya, bukan firman pengetahuan. Firman iman, iman makin kokoh, makin kuat. Setelah itu diuji oleh Tuhan lewat tindakan. Ketika engkau tetap bertindak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau bertindak berdasarkan firman, imanmu naik, itu namanya bertumbuh. Imanmu terpraktekkan dalam hidup, itu artinya bertumbuh. Dan akhirnya saudara menjadi orang yang tidak mudi. Saudara menurut Stephen Covey bukan orang yang reaktif, tapi proaktif. Bertindak di atas tuntunan pimpinan kebenaran. Ya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Itulah sebabnya Rasul Paulus fokus pemberitaannya hanya satu. Apa? Kristus. Dia mendasari tulisan-tulisannya dan khotbahnya berdasarkan Kristus. Mari saya ingin tunjukkan. Ada dua hal. Fokus Paulus adalah Kristus. Kristus yang mana? Yang pertama adalah Kristus yang tersalib.
itu merombak posisi mereka di hadapan Allah dari orang berdosa menjadi orang benar. Yang jauh jadi dekat. Musuh menjadi putra yang dicintai Bapa. Itu salib. Hubungan saudara udah penuh damai sejahtera. Udah. Tapi itu tidak membuat engkau bisa taat. Masih ada lagi pusat pemberitaan Paulus. Kolose 1 ayat 27-28. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa itu kekayaan rahasia itu? Injil. Dan Injil itu bicara masalah rahasia Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara kan baru menikmati sebagian. Ketika kau terus bertumbuh akan menikmati kekayaan Tuhan. Oh, luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di dalam kamu. Yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemarin saya sudah bagikan. Semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan Kristus dipersiapkan semuanya untuk kemuliaan kita. Di dunia ini engkau hidup mengekspresikan Kristus. Kau mulai mengalirkan belas kasihan, kebaikan, kemurahan, kebajikan, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan. Dan itu bisa terjadi kalau saudara bergantung roh Tuhan. Tidak bergantung diri karena godaannya diri ini loh yang menggoda kita. Ketika engkau bergantung Tuhan, baru jadi Injil itu harus dua. Aku ayat 26, aku memberitakan Injil sepenuhnya, firman sepenuhnya. Sepenuhnya itu apa? Dia awalnya memberitakan Yesus yang tersalib. Setelah dia mati, ada seorang profesor teologi mengatakan salah satu tujuan kematian Yesus supaya Yesus keluar dari bayang-bayang fisik. Jadi kalau engkau berdoa jangan membayangkan fisik Yesus yang rambutnya panjang. Itu versi Eropa. Yesus itu realita, pribadinya ada bersama saudara, sempurna. Tujuannya supaya kematian Yesus keluar dari tubuh yang manusiawi dan rohnya tinggal dalam saudara. Sehingga kita tidak dibatasi jarak. Setiap hari engkau ada dalam hadirat Tuhan, sehari 24 jam. Kau menikmati kemurahan. Dan saudaraku, itulah pengharapan kemuliaan. Nanti kalau Yesus datang, tubuh kita diubah menjadi seperti tubuh Yesus, tubuh kemuliaan. Tapi sekarang ini yang dibentuk adalah bukan yang fisikal ini, tapi yang rohaniah. Sehingga engkau bisa mengekspresikan Kristus. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, fisik kita diubah. Dan kita di surga tidak lagi mengalami kehadiran dosa. Di sini saudara masih ada gangguan-gangguan. Tapi puji Tuhan, rohnya lebih kuat. Jadi hari ini mari, inilah fokus pemberitaan Paulus. Setelah saya belajar, saya merenungkan, saya mendalami ya. Jadi ketika saya ada acara keluar kota, saya mesti mendapatkan sumber-sumber kota. Ya. Dan setiap hari, perhadapkan semuanya, setiap pencobaan, masalah, kebutuhan. Perhadapkan kepada kelimpahan Yesus di dalam saudara. Ini hanya bisa kau praktekkan kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, engkau khawatir. Yes, Yesus itu perkara rohani, tapi kalau perkara bisnis, perkara jodoh, dah. Haleluya. Kristus juga perkara rohani. Contohnya itu Rey. Untuk perjodohan dia bilang, saya nunggu kepastian dari Tuhan. Karena ada seorang bidadari, kalau dia mau pindah ke Kudus, itu jodohku. Jadilah berbahagialah wanita yang dapat dia. Dia rohani, baik. Loh, dia gitu nyapu gereja. Pel. Ya, saya tidak meninggikan dia, saya meninggikan karya Kristus yang ada padanya. Saudara juga begitu, saudara rajin-rajin kok. Kalau saya lihat orang yang doa pagi itu, waduh luar biasa. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Walaupun saya berjumpa orang-orang yang belum mandi.
Tapi rohaninya luar biasa, indah, sangat mulia, haleluya. Makanya harus dipikirkan tim, kalau bertambah banyak bagaimana berdampingan tapi tidak saling memberikan aroma bau. Ya karena belum mandi, nanti kita aturlah sedemikian rupa. Ya ini hanya juk saja, saudaraku. Nah hari ini bebas. Perhadapkan pada Yesus, katakan amin. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Dia bisa melakukan segala berkat. Jadi saya ingin kau pulang merdeka. Haleluya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mari memain musik untuk menyiapkan diri. Bagi saudara yang hidup di dalam iman kepada firman-Nya, bersiaplah untuk mengalami dan menikmati bagaimana Tuhan akan menggenapkan apapun yang Dia janjikan. Kondisi apapun yang saudara alami, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Angkat tangan saudara. Berkat Tuhan yang baik turun atas keluargamu, anak cucumu, keturunanmu. Sehingga apa yang kau sentuh dibuat Tuhan berhasil dilipat kali gandakan. Dan setiap orang yang terhubung dengan saudara, mereka melihat kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat perketurunan Yang Kudus, melimpah saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.